kami ingin memberikan kesempatan yang sama buat anak-anak semua bisa kuliah di luar negeri. Kalian bisa kuliah di 3 negara, jumping dari Singapura, pindah ke Dubai, baru ke Sydney. Kita berikan beasiswa ini berlaku selama masa studi, guys. Dengan student visa yang mereka dapatkan, anak-anak bisa kerja part-time maksimal 16 jam. Bahkan beberapa orang tua ada yang kemudian WhatsApp ke saya. Itu anak saya bener nggak mau lagi dikasih biaya hidup gitu. Selamat datang di Kapok. Harus ada? Biar belajar. Oke, hari ini seru banget nih. Kita nggak berdua-duaan doang ya kan. Daripada nanti ada sesuatu hal yang ketiga gitu yang menjadi hal yang buruk. Nah, ini kita bawa yang langsung buruknya. langsung bawa yang baik-baiknya. Yang baiknya. Biasanya kan kalau ada 2 orang, yang satu itu setan kan, yang itu bawa malaikat. Iya betul banget. Tenang Mas Greg, tenang. Malaikatnya setan nih berarti. Aduh. Ini adalah Greg SP Jane. Ya. Aku soalnya nulis nama Mas Greg, Greg SP Jane. Nama panjangnya emang Greg SP Jane kan? Iya, bisa dikatakan begitulah. Biar orang lain pahamnya gitulah ya. Oke. Nama panjangnya siapa Mas Greg? Nama panjangnya Gregorius Setiawan. Yunani banget ya. Yunani Memang kan banget. kelihatan dari mukanya ya. Dari hidung kali. Mirip Panathinaikos. Hercules. Oh iya. Ini adalah Ya. Mas Greg. Ya. Mas Greg ini adalah perwakilan kampus dari SP Jane. Ya. SP Jane. Ya. Syriat Pasat Jane. Aduh. Agak susah ya ngomongnya. Agak susah ya, SP Jane. SP Jane. Kayaknya SP gue Jane. sekarang lebih yakin langsung tanyanya ke Mas Greg aja deh. Lu udah nggak percaya lagi sama gue? Enggak, udah enggak. Saat ini enggak. Oke, fine. Gue nggak usah. Ya udah, kalau gitu SPJ nih sebenarnya apa nih, Mas Greg? Oke, jadi SPJ itu sebetulnya memang betul itu adalah satu nama ya, kita bilang nama lah ya. Tapi fokusnya jangan di SP-nya, tapi fokusnya di Jane-nya aja kali ya. Jane itu memang secara sejarah ini adalah nama orang yang sangat India sekali. Oke, jadi bukan Jane Jane ya, tapi Jain. Yes. Kalau itu kan nama Tarzan. Iya, Kalau Tarzan Jane and itu. Jane. Oh, bukan. Bukan, oke. Ini kan meluruskan. JAN. Iya, Gitu takutnya ya. orang-orang, oh SP Jane nih ceweknya Tarzan nih. Oh, gitu, oke, Bukan oke. ya? Bukan ya. Ya, jadi Ya Allah. agak nge-lag gitu kayaknya ya. Jadi masih bandingin antara Tarzan sama Jane gitu kan. Anyway, jadi Jane ini adalah sebuah komunitas. Kalau di India itu mereka itu adalah orang-orang yang sudah secara ekonomi itu mapan. In fact, mereka sangat mapan. Oh, Ya, jadi yang mereka pikirkan adalah memajukan pendidikan. Nah, oh jadi ibaratnya crazy rich-nya India. bisa dikatakan begitu. Oh. Dan Kasta lebih atas lah ya, kasta secara tertinggi ekonomi. ya Oke. betul. Jadi bisnis mereka sudah berjalan. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka membentuk satu buah komunitas. Kemudian komunitas ini peduli dengan pendidikan. Utamanya adalah untuk pendidikan mengenai manajemen dan juga riset. Oh, Nah, I see. dibentuklah yang namanya SP Jane School of Global Management. Betul. Tapi SP Jane sendiri di India itu ada 2 yang besar. Ada 2 yang besar dan semua orang tahu kalau di India yang betul-betul orang India. Bahkan ya, orang India yang tinggal di luar negeri sudah pasti tahu. Ini Oh, dia orang India. aku tahu. Dia orang India. Of dia. course. India. Emang Dia nih di Bombay. Aduh, bawang keles. Gitu. Bukan Mumbai, dia Bombay. Bombay. Jadi ya intinya bahwa Jane ini adalah satu buah komunitas akhirnya yang memang kemudian membawa visi dan misi mereka yaitu untuk memajukan pendidikan. Oh. Nah, utamanya oke. untuk memberikan kesempatan mereka untuk bisa kuliah setinggi mungkin. Jadi emang apa namanya mulia sekali ya. Ya, bisa Intinya dikatakan ya, begitu. gitu. Jadi kayak mau dibilang orang iseng, ya sebetulnya project iseng mungkin ya dari awal. Oh. Kita Saking kayaknya ya. buat sekolah yuk, gitu kali ya. Oh. Gitu. Tapi this is a very noble
noble purpose lah. Iya. Noble purpose. Ya intinya berarti bahwa itu adalah SP Jain. Jadi saya adalah perwakilan SP Jain untuk Indonesia. Nah, intinya adalah kami ingin memberikan kesempatan yang sama buat anak-anak semua bisa kuliah di luar negeri. Oke. Wow. Jadi sebenarnya SP Jain ini sekolah atau bukan sih, Mas? Sebetulnya SP Jain sendiri itu bisa dikatakan sekarang itu sekolah. Oke. Nah, tadi sempat saya bilang kalau di SP Jain di Indiaku yang besar kan ada dua tuh. SP Jain School of Global Management dan SP Jain Institute of Management and Research. Jadi nama Jain itu di India sudah sangat Famous. kokoh, famous. Prestigious. Begitu. Dan dari situ kemudian kita mengembangkan banyak sekali apa ya istilahnya bakat-bakat untuk anak-anak ini. Kemudian akhirnya SP Jain sendiri sampai hari ini bisa membuka dan beroperasi di 4 negara. Oke, jadi ada 4 negara yang ada SP Jain-nya. Yap. Oke, apa aja tuh? Jadi saya itu di bawah Singapore Campus. Jadi saya staff Singapura. Kemudian ada SP Jain di Dubai. Oke. Dubai cukup jauh ya, Singapura tahu-tahu ke Iya. Dubai gitu ya. Kemudian ada di Sydney, Jauh lagi. beda lagi. Yang keempat Mumbai, India. Oke. Jadi kampus India justru malah yang Terakhir. Paling terakhir. oke. Jadi yang pertama itu di yang pertama di Singapura. Dubai. Oh, pertama di di Dubai. Dubai, betul. Dubai, kemudian Singapura, buka di Dubai, buka di Singapura, buka di Sydney, buka di sini, baru buka di Mumbai. Mumbai. Tahun depan kita sudah beroperasi di London. Oke. Jadi ada alasan-alasan tertentu nggak kenapa negara-negara tersebut gitu yang diambil sebagai Yang lokasi? dipilih. Kuliah di SP Jain ya, akhirnya secara sejarah memang memfokuskan pada bisnis. Oke. Ya. Ada sense nggak kalau kenapa kok harus Singapura, kenapa kok harus Dubai, kenapa kok harus Sydney, kenapa kemudian kita bisa buka kampus di London, kenapa nggak apa ya mana nih Jogja. jauh. Kenapa? Nggak boleh? Nggak boleh, boleh juga. Boleh dong. Kenapa nggak Vietnam? Ya. Iya. Nah, kenapa nggak bukanya di misalkan mana? Afrika. Filipina misalkan, Atau Mesir gitu. atau Mesir. Atau Hong Kong gitu misalnya. Gitu. Jadi memang ada tujuan-tujuannya kenapa kita berlokasi di negara-negara itu sih sebetulnya. Karena mereka bisa dibilang Singapura ya, itu kan pusatnya bisnis untuk Asia kan. Iya betul. Oke. Ya kan? Dubai, kalau nggak ada Dubai, berarti semua pesawat-pesawat yang mau ke Eropa Iya, mereka nggak bisa transit. nggak bisa transit dong. Iya betul. Gitu. Jadi Dubai itu kayak penghubung lah Betul. antara kita dengan mereka-mereka yang ada di Asia dengan sebelah Eropa. barat sana, yang jauh di sana gitu. Dan bisnis-bisnis besar kan juga banyak di Dubai. Satu hal yang menarik, teman-teman, Dubai itu sekarang adalah the most diverse country in the world. The Sekarang most malah diverse Dubai ya? city in the world. Sekarang malah Dubai. Sekarang ya? malah Dubai loh, Oh. Jadi kesana Gitu. nggak perlu takut kita. gitu. Banyak soalnya dari negara-negara lain Betul. juga ada di situ. The most diverse city in the world. Bisa dicek di internet, boleh kok. Dibandingkan kota-kota yang lain, Dubai itu termasuk salah satu termasuk kota yang dengan komposisi penduduknya dari berbagai negara terbanyak di dunia. Yang aku tahu kan Singapura kan. Nah, karena memang banyak orang mau Iya. datang mau bisnis, orang mau datang mau kuliah gitu. Dan Sydney jelas ya, itu jelas satu kota yang cukup sangat established untuk apa itu? Pendidikan lah. Pendidikan, untuk bisnis dan Bisnis. juga segala macam. Dan Mumbai, India. Karena memang rootnya SP Jain adalah Ya, India. India. Dia baru Itu kepikiran ya. jelas. Baru kepikiran, bukan Jadi India gitu udah kan? buka di Singapura, udah buka di Dubai, udah Gitu. buka di Sydney. Lah iya Mumbai belum katanya. Agak Asal aneh kita- juga sih ya. iya, Agak aneh asal- juga sih ya. Asal kita kan Gitu. India nih katanya. Tapi itulah kenapa kemudian ini menjadi apa ya? Menjadi topik yang sangat luar biasa. Kenapa kemudian dari India, rootnya India, tapi malah buka kampus yang terakhir malah di India. India. Heeh. Karena kita memang mau memberikan satu kesan diversity. Betul Oh. juga. Jadi banyak yang orang berarti nama Jain berarti isinya orang India doang. Ya enggak juga. Berarti nama Jain berarti khusus untuk Untuk kasta-kasta India. orang Iya, Brahmana gitu. gitu.
Dan Iya, itu Brahmana kan tertinggi. Iya, iya. Kalau Aku kan Sudra. oh Rendah. gitulah. Jadi intinya seperti itu. Dan yang terakhir adalah kampus yang di UK, yaitu di London, mulai beroperasi nanti di tahun September 2024. Itu Bentaran lagi. 1 tahun lagi. Kita sudah mulai menerima, dan juga bagi yang mau kuliah ke sana sudah bisa apply untuk di London mulai September nanti. Berarti nanti mereka itu akan milih, aku mau di Singapura, aku mau di Dubai, aku mau di Australia aja gitu. Atau mereka bisa berkesempatan untuk di 3 negara itu atau 4 negara itu bahkan Kuliah. atau gimana? Jadi apa ya? Kuliah di luar negeri itu kan mungkin sekarang sudah ada perbedaan pandangan kali ya. Kalau dulu kuliah di luar negeri ya kita bayangannya ya kita akan kuliah di suatu negara sudah, dan kita akan di situ selama 3 sampai 4 tahun. Betul. Ya kan? Persepsi ini kita ubah. Persepsi ini kita ubah, persepsi ini coba kita presentasikan dari sudut pandang yang berbeda. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gimana tuh? Pernah dan mau mencoba enggak kuliah satu business degree, yaitu bisnis ya, kuliah di dunia bisnis, tetapi kalian bisa kuliah di 3 negara, jumping dari Singapura pindah ke Dubai baru ke Sydney. Mau lah. Oh, bisa begitu? Emang bisa tapi? Dan ternyata berhasil. Oh bisa tapi? Bisa. Oh, jadi di SPJ itu kayak gitu. Jadi kuliah ntar di Singapura dulu, betul, tahun ntar pertama ke Dubai, betul, tahun kedua tahun ketiga, keempat Sydney. Itu tapi semua sistem sama? Sama. Oh. Nah, terus ntar mereka bingung nggak? Iya, ntar kan setahun udah mulai nyaman di Singapura, lah pindah lagi ke Dubai, Itu kayak- adaptasi lagi. Kayak gini ya, aku udah nyaman sama kamu gitu. Iya, aku harus. Tapi gue sih enggak sih. Kalau keliling Belum kan negara sih. player. Player kan. Kalau enggak dong, gue explorer. Oh iya iya. Bahasa halusnya ya. Bahasa halusnya begitu ya. Iya. Oh jadi Ya. gitu Mas. Jadi ke mana Singapura dulu setahun. First year Betul. di Singapura, First year Singapura. terus second year bisa di Dubai, Dubai. gitu. Terus tahun ketiga atau tahun keempat di Australia. Betul. Tapi ini emang required seperti itu atau Ya, ada pilihan? Jadi SPJ ini memang mencoba untuk membuatnya menjadi lebih apa ya? Student itu, mahasiswa ini, kita expose mereka dalam satu buah ranah bahwa a good businessman is someone who knows different cultures, is someone who knows different ways to communicate. Okay. Kemudian a good businessman should know juga how can actually business be done in many different cultures. Betul. Jadi levelnya sudah bukan lagi country, tapi levelnya sudah budaya. Udah cultures ya. Gitu. Oh jadi enaknya gitu ya. Jadi ya kuliah di satu kampus, tapi gue bisa nyoba semua negara. See, it fits me. Gue kan explorer ya. Jadi it Macam fits me Dora a lot. tuh ya. Macam Dora. Ya, oh. Menarik Persepsi juga ya. ini yang kita ubah. Persepsi ini yang coba kita presentasikan ke mahasiswa-mahasiswa. Jadi anak-anak SPJN ini, yang undergraduate ya, itu dituntut betul-betul untuk ya itu tadi menjadi orang-orang yang mau mengeksplorasi, mau kemudian menjadi orang-orang yang mengetahui dan terekspos dengan banyak sekali apa ya istilahnya up and down Yeah. dari setiap negara-negara yang mereka kemudian bisa kunjungi. Oke. Jadi bukan masalah kenyamanan, karena nggak akan nyaman. Betul. Iya. Gitu. So it's literally learning by doing. Yap. Jadi betul-betul anak-anak ini begitu mereka lulus dari SPJ, jelas mereka sudah mempunyai pengalaman di 3 negara. Bukan lagi 3 negara itu, 3 perbedaan budaya yang berbeda juga. Betul. Dan itu akan jadi apa? Di CV-nya itu akan jadi prestisius. Oh iya kan? jelas. Jadi anak-anak SPJ itu begitu lulus CV-nya minimal 3 halaman. Dari pengalaman, dari country-nya, dari apa segala macam. Betul. Minimal tuh 2,5 halaman deh jadinya. Tetap 3 halaman akhirnya. Tapi nanti yang akan jadi permasalahan gini Mas Greg. Kuliah di Singapura, kuliah di Australia, kuliah di Dubai itu kan. Berarti kan mereka untuk
living cost beda-beda. Ya, betul. Mereka nanti akan bisa kerja kah di sana part time as a part timer atau mereka ya aku nggak tahu ya harga di SPJN berapa. Kira-kira mereka akan affordable nggak gitu untuk kuliah di SPJN gitu loh. Jadi gini deh, kuliah di luar negeri itu pasti mahal ya. Ya. Di Indonesia aja mahal loh ya. Iya. Kalau mau kuliah di tempat-tempat yang nggak usah sebut merek lah ya. Sekolah Ya, bisnis di Indonesia yang mahal kan banyak. Ya. Tapi apakah kemudian sekolah itu, apalagi kita semua sekolah bisnis ya, itu tidak kemudian kita dikasih waktu untuk mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari? Harus dong. Harus dong. Kalau enggak, it's just going to be theory and after theory kan. Iya. Dan perusahaan kalau kalian mau kerja, begitu lihat CV, oke, CV lu habis, oke lah, mantap gitu kan. GPA-mu ini 4,5. tembus Mahadewa gitu, langit ketujuh misalkan. Iya. Tapi lu cuma kuliah pulang. Itu yang dibutuhin sekarang. Enggak Enggak. sih. Enggak juga gitu loh. At least harus ada pengalaman working experience-nya. Betul, karena orang kerja itu kan mental. Betul. Ya kan? Begitu kita sering kuliah pulang, begitu tempat kerja kita dimarahin dikit ngeper. Anak sekarang. Iya, bahasanya ngeper. Gue bingung, hah? Ngeper? Oh. Berarti gue yang kurang update. Jadi mentalnya kurang terbentuk. Ya, betul. Mentalnya kurang terbentuk. Nah, itu yang kemudian kita coba untuk eliminir. Ya. Bukan lagi kita apa ya? Minimalis, tapi itu betul-betul harus kita hilangkan. Jadi mental. Ya, orang mau buat bisnis juga challenge-nya kan jauh lebih besar dong gitu loh. Dan itu butuh mental yang betul-betul kuat gitu untuk kita menjadi seorang entrepreneur. Nah, di SPJ memang salah satu keunggulannya adalah di mana anak-anak ini, mahasiswa ini berada, anak-anak ini bisa kerja, Pak. Oh iya. Ya, Soalnya kan yang aku tahu kan di Singapura itu nggak boleh sembarangan betul. part time kan. Betul. Wow, itu Oke. keren tuh. Update-nya bagus banget. Iya, jadi di Singapura itu kan nggak boleh sembarangan part time, hanya kampus-kampus tertentu, bahkan public university yang boleh. Betul. Hanya part-time. public university yang boleh part time. Kalau misalnya kayak apa, gue buka kampus di Singapura misalnya, University of Gilang misalnya, Iya. itu belum tentu dapat izin. Untuk anak-anaknya bisa kerja Dari namanya aja udah gak meyakinkan sih. Ini pasti bakal ngerok duit negara nih. UOG loh, UOG, Oke. University of Gilang. UOG. Iya. Bukan merek bank ya, UOG. Yobi, itu buat. Gak nyambung, udah gak usah temenin dia mas. Gak nyambung. Oke, jadi ya SPJ secara sejarah memang kemudian kita kembali sejarah ya. Iya. Kenapa kok bisa buka kampus di Singapura? Karena Gilang tadi poinnya betul banget. Tidak semua university higher education yang ada di Singapura itu memperbolehkan anak-anaknya kerja part time. Sangat betul sekali. Dari government-nya kan yang nggak Dari boleh, government-nya betul. Jadi kalau yang fully private, yang betul-betul swasta ya, itu memang ya harus cuma kuliah pulang aja gitu. Secara hukum mereka nggak boleh kerja. Di SPJ kami diundang sama pemerintah Singapura. Justru diundang. Iya, kami diundang, kemudian kami menempati salah satu heritage building yang ada di Singapura sana, itu di daerah Hyderabad Road. Nah, karena kami diundang, kami dikasih tempat. Oke, kami punya satu buah ikatan yang cukup kuat dengan pemerintah Singapura. Itu kenapa kalau di Singapura sebetulnya kalau kita bisa bilang public, sebetulnya di Singapura itu ada yang namanya, kalau kalian mau cari ya, itu namanya Institute of Higher Learning, IHL, IHL, Institute of Higher Learning. Institute of Higher Learning ini memang adalah salah satu cara untuk government dari Singapura ini mengatur siapa saja yang boleh anak-anaknya kerja dan yang nggak boleh anak-anaknya kerja. Bagi mereka yang mempunyai status IHL, Institute of Higher Learning ini, itu anak-anak atau mahasiswanya boleh kerja part-time. Tapi ada maksimalnya ya, yaitu 16 jam per minggu. Oh gitu. Ya, 16 jam per minggu. betul. Ya lumayan. Jadi bisa dipahami ya bahwa kalau kemudian status IHL ini diberikan oleh pemerintah, oleh Singapura, itu pastinya dengan standarisasi yang cukup Betul. kuat. Kan part timer. Iya. Tapi part time-nya itu bisa kan
Misalnya aku kuliah bisnis, ya aku mau kerja kantoran gitu, bisa? Bisa. Oh iya, Asalkan 16 jam per Betul. week. asalkan si orangnya mau kan, si Asalkan perusahaannya kalian mau. Betul, iya. Masalah Tapi ya Pinter banget nggak gitu? kuliah di luar negeri itu kan ya nggak usah di luar negeri deh. Kita di Indonesia kuliah, kerja, dapat duit. Rasanya gimana? Yang terjadi Bangga, adalah enak. bangga. 1-2 minggu bangga, 3 minggu maunya lebih, Betul. Iya. 4 minggu maunya lebih. Mm. Berarti gue bisa dapat lebih nih gitu. Minggu ini dapat 600.000 kan. Besok bosnya bilang, mau nggak tambahin? Mau lah pak. Jadi 1 juta. Mau nggak tambahin jadi 2 juta? Apa yang terjadi? Lupa. Lupa Lupa kuliah. belajar. Nggak boleh terjadi. Makanya dikasih limitasi itu. Betul. Dan semua murid SPJN itu akan punya lisensi itu. Yap. Tidak harus misalnya Apply, IPK-mu harus segini Enggak. baru dapat IHL gitu. Enggak. Betul. Dengan student visa yang mereka dapatkan, anak-anak bisa kerja part-time maksimal 16 jam per minggu. Cukup lumayan karena Bayarnya berapa sih mas di sana kalau per jam itu? aduh, Di Singapura aja ya? Kayaknya minimum lu ya. pengen tahu banget sih. Duit Mel? Oh iya. Oh iya benar. Frankly langsung duit Iyalah. bener. Ya ada yang bilang 12 12. minimum 12. $12. Dolar. Oh, Singapore 12 dollar ya. Ada yang dapat $15 per jam. Minimum sampai hari ini yang informasi yang saya dapat $12. Paling minim. Minim. Paling Paling minim. kecil. 12 Kali dolar. 16. Ya, gua nggak bawa kalkulator lagi, Lang. Iya, blower lagi kita. Iya. Kalau nggak, oke, berarti sejam aja itu udah bisa makan di Hawker Street ya? Ya. Hawkers ya? Hmm, Kan makan ini kemarin berapa Den? nasi padang. Bukan apa? Nasi lemak. Itu $5 ya? 5 6 lah. Iya, Paling $6 kan. tinggi $6 lah. Itu sejam Iya. aja udah bisa makan 2 kali. Iya. Betul. Jadi memang akhirnya anak-anak ini tuh bisa survive. Bahkan beberapa orang tua ada yang kemudian WhatsApp ke saya. Itu anak saya bener nggak mau lagi dikasih biaya hidup katanya. Jangan-jangan dia ini lagi Gitu. macem-macem lagi di Ya, sana. makanya itu anak beneran kuliah apa malah kerja nih Greg katanya gitu. Sampai hari ini sih Bu bagus-bagus aja. Oh ya sudah, alhamdulillah, puji Tuhan gitu kan. Berarti tanggung jawab dong. Iya. Ya, jadi intinya adalah dikasih kesempatan, tapi ya jangan kemudian Bablas. Oke. Kita terus kemudian apa jadinya? Maruk lah. Iya. Nah, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Di Dubai pun sama, anak-anak ini boleh kerja juga loh. Oh, bisa juga di Iya. Dubai? Tapi birokrasinya sama nggak kayak Singapura? Beda, gitu? beda. Jadi sedikit info ya bahwa kalau di Dubai itu nggak sembarangan orang bisa langsung dengan student visa itu kerja. Jadi mereka harus apply yang namanya letter of no exception. No exception. Nah, No exception. letter of no exception. No Exception NO. pengecualian apa? NO, no Oh. exception. Pengecualian apa? Apa ya? No exception. Surat kalau kayak di Indonesia tuh kita bilang apa ya? Gampangnya framingnya adalah SKCK. Oh. Surat kelakuan baik lah ya. Tapi kalau SKCK kan dikeluarkan polisi. Polisi. Nah, letter of no exception ini atau invitation of no exception, nanti aku coba cek. Itu dikeluarkan oleh SPJ. Oh, SPJ yang Ya. ngeluarin. Oh, Surat karena- referensi juga lah Ya. ya, semacam surat referensi ini gitu lah. mahasiswa kita dan Betul. dia anaknya baik loh Nah. gitu. Kayak SKCK lah. Iya, betul. Betul, adalah ini mahasiswa kami, tidak ada masalah kriminal. Visa juga sudah beres dan segala macam. Kami tidak ada exception lagi untuk membiarkan anak ini bekerja. Oke. Gitu. Nah, letter of exception atau invitation of exception. Nanti aku Between coba those cek. lah ya. Ya, Iya, itulah ya. ya. Itu kemudian untuk bisa apply yang namanya working pass. Oh, working pass lagi. Ya. Ada working Back pass to lah. Singapura, kalau Singapura mereka nggak perlu Nggak perlu. apapun lagi kan? IHL doang. Iya. Oh mereka enggak, nggak perlu. ICA itu aja kan? Mereka hanya perlu IHL. mempunyai student visa IHL itu ininya. institusinya. Institusinya, oh iya. Nah, Institute of Higher Learning-nya. Kalau visanya itu kan ICA. ICA itu kan, student pass itu. Jadi Betul. udah include di student pass. Yap. Oh, apa namanya? Muridnya SPJN. Ya udah boleh gitu. Yep. As simple as that. Sesimpel itu. Kalau di Dubai itu berarti ada ini juga maximum hours-nya juga. Ada, tapi itu kemudian deal between misalkan kamu yang punya perusahaan, aku studentnya.
udah secara Dealnya personal. dulu. Oh, Nah, oke. dealnya Jadi udah nggak ada campur tangan dari kampusnya Nggak lagi boleh. atau pemerintah. Oke. Karena kan kita sudah mengeluarkan letter of no exception. Iya. Gitu. Anak ini memang sudah Agak bisa lebih kerja. loose sedikit lah daripada Singapura. Tuh, Tapi betul. ada minimum age. Ada minimum age-nya. Maksimum sorry. Ada maksimum age-nya juga. Maksimumnya berapa? Maksimumnya kalau nggak salah 24 apa ya? Minimumnya Ya, lu 21. kan Oh, second bisa ya. year di Dubai. Tuh. Iya, gue masih bisa sih sekarang juga. Aku kan sekarang 23. Iya 23. 23 tambah 23 itu 5 beberapa tahun yang lalu. Iya, iya. 20 tahun yang lalu. Tahun yang lalu. Aku 52 ya. Iya. Ya udah, emang segitu. Iya. Oke, Dek Greg jadi gini. Deh. Aku lebih tua loh jadinya. Ya Pak Deh. Jadi Baik. ya, Terus kalau Sydney, piye? Sydney juga sama. Sydney secara umum kan bahkan akhir-akhir ini Australia sudah mulai membuka kerannya kembali kan. Banyak orang yang banyak institusi di Australia yang kemudian menggeliat lagi setelah Covid, Ya. ya kan? Gue suka nih bahasanya nih, kalau ngobrol sama Mas Greg nih langsung jadi pinter gue. Wah, Sama sama gue kan. Enggak, lu tetap kelihatan. jadi setelah Covid kemarin banyak anak-anak Indonesia yang pulang, Betul. ya kan? Terus mau balik lagi susah karena Australia masih tutup. Atau enggak kita bilang Australia anget-angetan nih, maksudnya nggak tahu kapan buka, Kapan buka, kan? iya, Tutupnya iya. juga nggak tahu gitu kan. Nah sekarang mereka sudah membuka kerannya kembali, kemudian sebagai salah satu support untuk supaya anak ini bisa kembali ke Australia, mereka kemudian memberi kesempatan untuk yang tadinya kita boleh kerja 40 jam per 2 minggu. Oke. Oke, 40 Singapura jam. 16 jam, 16 jam. Dubai tergantung dealnya. Kalau Sydney atau Australia secara umum, secara federal ya, itu kan 40 jam. Itu pengaturan terserah minggu per minggu Terserah, 20 pokoknya atau maksimal pokok- 40 jam per fourth night. Itu artinya 40 jam per 2 minggu gampang. Menjadi 48 jam Oh, malah Per- nambah. 2 minggu. Oh. 2 hari ya. Bisa 24 jam. Dan anak-anak ini diperbolehkan kerja full time Oh, boleh full time event. 40 jam Iya, 40. per minggu selama masa tidak kuliah. Oh, jadi kalau lagi liburan. break ya. Oh, boleh. Oke, oke, Silahkan dimaksimalkan. Oke, oke. Daripada nggak pulang misalkan. Nah, Aku nggak mau pulang kampung, aku mau di Australia aja misalkan. Daripada bengong, kerja aja. Betul. Toh boleh kok sampai 40 jam per minggu. Daripada bengong, petik stroberi aja. 3.400. Bukan 340. episode kemarin iya ya. Salah. Dia ya, bukan gue yang Gue. ngomong ya. Dia yang ngomong ya. Episode kemarin 170 dikali 20. 350. Mending 3.000. petik anggur di, Gue juga iya aja lagi. mending petik anggur di mana? Di Mending di Lembang. Lembang. Daripada 340 sebulan petik stroberi di Lembang daripada di Australia. Ada pengaleng-aleng lagi, ada susunya kan bisa jadi yogurt. Gitu loh. Oke. Ya jadi Oke. jadi perspektif ini yang kita ubah. Kita siapkan anak-anak ini untuk memasuki dunia bisnis dengan mereka betul-betul nyemplung langsung. Kalau orang Singapura tuh bisnis gimana sih? Ya, Dimarahin ya. orang Singapura tuh gimana sih? Sakit hati sih. Iya benar ya. Nggak ada orang yang dimarahin gak sakit hati, Betul. Gilang. Gue santai sih. Iya. Yuk kita marahin dia yuk, Mas. Gue lebih ke bebel kayaknya. Dimarahin ya, iya bodo amat gitu kayaknya. Langsung ke Dubai. Betul. Bisa connect dengan banyak dari nationality yang lain, dari negara-negara yang lain, pindah lagi ke Sydney, cemplung lagi ke dunia barat. Karena Sydney kan tetap paling dekat ya dengan dunia barat ya, daripada kita harus terbang ke Eropa atau Amerika yang bisa 1,5 hari 36 jam. Sydney Jakarta berapa sih? 6 jam lah ya, 5 jam 15 menit terakhir. Ini masih jauhan Jogja kayaknya. Eh. Pakai kereta. Wah kereta. Benar. Udah hai. Aku gitu aja. Gitu. Jadi semua within reach, Ya. tapi mereka semua sudah menawarkan satu hal yang sangat berbeda. Itulah yang ingin kita persiapkan untuk anak-anak supaya secara mental anak-anak ini bisa menjadi satu pribadi yang mandiri, independen, sudah bisa mengambil keputusan sendiri apa yang terbaik buat mereka. Gitu. Kayak itu namanya School of Global ya. Makanya Management. kita tagline kita adalah global. Itu di SPGN itu ada beberapa major. Ada.
Kalau di SPJN tetap kuliahnya di bisnis ya, karena kita global management, berarti otomatis urusannya sama bisnis. Tapi SPJN sendiri itu walaupun bukan kok namanya School. mungkin setelah ini langsung ada yang dengerin podcastnya terus tahu nih SPJN langsung ketik di website gitu ya. Itu kok ada yang bachelor, kok ada master, kok ada PhD, tapi kok kemudian ini kuliahnya cuma itu, nggak ada engineering, nggak ada computer science, nggak ada apa? Ini apaan sih ini kan? Gampangnya gini, SPJN itu bukan university. Oke. Kenapa? Nah, kenapa kok SPJN bukan university? Walaupun kita punya program S1, S2, S3. Karena tidak ada fakultas yang lain selain fakultas bisnis. Oh, mungkin kalau di Indonesia tuh kayak sekolah tinggi lah ya. I see. Sedangkan requirements atau permintaan untuk menjadi sebuah universitas itu kan harus ada fakultas kan? Ya. Nggak cuma satu kan pastinya ya. Gampangnya begitu. Nah, SPJ itu nggak ada fakultas. Oke. Yang ada program studi doang. Oke. Tapi Gitu. nanti lulusannya statusnya apa tuh, Mas? Tetap bachelor, tetap sarjana. Oh, tetap bachelor. Tetap sarjana. Oke. Nah, yang SPJN sendiri itu ada bachelor itu cuma 2. Gampang kan? Bisnis, sama data science. Tapi beda. Data science-nya itu tetap bisnis ya. Business use. Bukan pure science. Bukan pure komputer gitu ya. Bukan, tapi tetap untuk kebutuhan bisnis. Kemudian masternya itu juga Master of Business MBA atau EMBA. EMBA. Ya, atau Executive ya. Master of Global Management tetap bisnis, atau ada lagi terusannya data science, Master of Artificial Intelligence in Business. MAIB. Betul. Oh. Nah, S3-nya kita cuma punya DBA. Apa itu? Doctor of Business Administration. Jadi S3 yang nggak pakai riset itu loh gampangnya. Oh iya. Nah, kita punya DBA, tapi sementara ini DBA hanya di Mumbai campus. Oh, hanya ada di Mumbai campus. Jadi Bachelor of Business Administration, Kalau BBA, MBA, DBA. DBA, betul. Bisnisnya. Betul. Kalau data yang science-nya, data science, BDS, kemudian MAIB. Master of Artificial Intelligence in Business. Yang lagi in banget kan? Iya, betul. Ya kan? AI, semua ya. AI. Semua bicara soal AI ya. Tapi ditanya apa bedanya data science dengan big data, apa yang bedanya dengan computer science, apa bedanya dengan software engineering, Banyak ya. Waduh, itu bingung semua. Oke, nanti ada lagi. Panggil lagi ntar. Aku langsung tanya itu aja kali ya. Boleh. Apa namanya? Susah nggak sih masuk SPJN? Susah masuk Susah. SPJN. Susah. Sesusah apa nih? Yang satu harus bisa bahasa Inggris, kedua harus tes, ketiga harus di interview. Iya gitu dong, Mas. Standar itu mah. Aku masuk sini juga begitu. Oh gitu ya. Wede. Yang bilang standar nih orang-orang yang di bawah standar. Iya. Itu menggunakan diri aja biar nggak susah amat ya. Kan nggak boleh dong, nggak boleh menunjukkan kalau itu susah. Ya, betul. Tapi memang berbeda kalau SPJN ya. Kalau SPJN itu kan ingat bahwa SPJN mempunyai satu standar yang bukan saya bilang, kalau mau dibilang standar tinggi sebetulnya agak rancu juga ya. Tapi kalian yang mau masuk ke SPJN itu, kalian harus satu dan sestandar dengan mereka-mereka yang kuliah di Singapura, kuliah di Dubai, kuliah di Sydney. Nah, ini kita standarin. Oh. Oke. Jadi makanya kalau masuk di SPJN itu harus pakai tes online, harus pakai interview. Tetapi yang paling terakhir, pada saat semuanya ini kemudian udah susah, udah pakai interview, ini sekolah kapan sih gitu? Nggak ada. Iya, kayak mau kerja. Iya, makanya gue interview juga gitu. Tapi beasiswa akan kami berikan untuk anak-anak yang memang mempunyai nilai-nilai yang cukup tinggi, dan nilai-nilai tersebut termasuk hasil dari interview, hasil dari rapor dan segala macam kita jadikan satu, kita berikan penilaian, kita berikan beasiswa ini berlaku selama masa studi, guys. Dan dari Indonesia sudah banyak yang dapat 80-90% loh. Oh iya. 90%? 90% beasiswa. Indonesia Wow. memang anak-anaknya luar biasa. 90%. Ya contohnya seperti kita ini lah, luar biasa sekali. Enggak, 90%. 90% gagal maksudnya. Kita dijual. 90%. Di diskon kita.
Dan itu yang kemudian tapi ya meluruskan beasiswa. Ini menurut saya ya, menurut saya. Terserah kalian nanti berpendapat bagaimana. Beasiswa itu bukan reward. Beasiswa itu bukan penghargaan, teman-teman. Itu yang perlu diingat. Beasiswa itu adalah tanggung jawab. Betul. Gitu loh. Itu yang aku bilang kemarin. Iya. Dibayain itu beban sebenarnya. Betul. Jadi jangan kemudian, oh aku dapat beasiswa, iya seneng. Karena Betul. kuliahnya lebih murah. Ya secara perhitungan finansial kan bisa kepotong sampai 90% puluhan ribu iya. Australian dollar gitu kan. Tapi kita lihat sisi ke belakangnya. Ini apa yang diharapkan institusi oleh Betul. mahasiswa? Nggak mungkin cuma-cuma. Iya. Kalau cuma-cuma berarti diskon. Oh iya. Betul. Oke. Betul. Kalau bahasa kerennya apa? Bursary. Iya, Jadi apa, supaya- malu gitu ya berseri-seri. Ya, supaya kita bursary gitu kan. Berseri. Tapi kan itu cuma tahun pertama aja, tahun keduanya nggak dikasih, tahun ketiga, 4 sudah. Oh, sedangkan kalau SPJ ini Kami memberikan beasiswa dari Oh. tahun Betul. pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Tapi beasiswa ini adalah bentuk tanggung jawab. Betul. Jadi intinya adalah sebelum kuliah kita harus tahu secara akademik bagaimana. Pada saat kuliah dengan dengan responsibility yang kalian dapat yaitu dengan beasiswa, kami akan memantau Anda ini. Anak-anak ini. Ngeri Mas juga Gilang ya. nih, misalkan Mas Gilang dapat 80% misalkan. Gitu kan. Wes bangga lu, nggak ngeri lu. Jelas, gitu kan. Enggak sih gue emang sewajarnya segitu sih. Sombong kali. Tahu. Malah bisa lebih rendah sebenarnya. Iya. Maksudnya Mas Gilang 20% ya, bukan 80% ya. Jadi misalkan dapat 80%, Mas Gilang dapat 80%. Nah, SPJ akan meminta Mas Gilang untuk mempunyai apa gampangnya ya. Kalau di Indonesia itu apa? IPK ya. Iya. Nah, IPK per tahun itu 3,1, 3,0 misalkan. Oke. Oh, itu yang harus di-maintain. Betul. Sama aku. Itulah bentuk Tanggung tanggung jawabnya. jawab. Ah, Kalau misalkan Gilang bisa dapat, misalkan kan kita tadi cuma minta 3,1 ya. Mas untuk Gilang maintain, ternyata 80% itu. ternyata dapat 3,5. Iya. Wah. Biasanya begitu emang. Wis, keren banget gitu kan? Yang di mimpi. Mas bangun Mas. Bangun. Gitu. Nah, begitu dia dapat 3,5, 3,6, 3,7, beasiswa ini kita tambah. Oh, bisa nambah. Gitu. Berarti kan dikasih kesempatan tanggung jawab yang lebih besar, bisa kan dia kan? Gitu. Berarti standarnya ntar lu mesti pokoknya tiap semester 3,95. Nah, itu. Ya. Udah botak. Apa yang terjadi kalau Gilang IPK-nya jadi 2,7? Ah ya, apa yang Nah, berarti kan Gilang nggak kuliah Mm-mm. atau malah cuma kerja doang ya, duit gitu kan? Betul. Foya-foya biasanya. Foya-foya misalkan. Mas bangun, Mas, Lifestyle. bangun. Beasiswanya kita kurangi. Oh. Adil bukan? Tapi persentase. Presentasenya. Oke. Tapi kalau sampai 2,5, 2,4 Tarik. banget tertarik. Berarti nggak bisa dikasih tanggung Tanggung jawab. jawab. Betul. Jadi cuma bisa menikmati beasiswa di semester-semester awal sebelum Betul. dia nilainya turun banget itu. Betul. Tapi nanti dari SPJ-nya akan ada apa namanya? Pendampingan gitu kan. Kecuali memang ada beberapa kasus khusus ya, misalkan Gilang atau student itu punya masalah kesehatan yang akhirnya kemudian memaksa dia harus pulang belajarnya di rumah dan segala macam. Nah, itu butuh perhatian khusus. Kalau itu jelas anak-anak ini akan mendapatkan perhatian dan pertimbangan khusus. Pasti. Tapi kalau sehat, kelihatan di kampus, tapi cuma tidur karena malamnya kerja, wah, aduh. Gilang banget berarti itu. kan, wah gilang banget. Iya memang. Iya memang kan. Gua apa aja, gua gak akan bantah semua. Apa aja gua nilainya 4, iya oke. Gua nilai gua 2,5 oke. Gua gak akan bantah. Gitu. Jadi intinya kuliah di luar negeri, bahwa kuliah di luar negeri itu membuka kesempatan untuk kita jangan hanya kuliah pulang. Iya benar. Ya dong, orang tua udah bayar mahal, ataupun kalian sudah berdarah-darah dapat beasiswa juga. Yang perlu kalian lakukan adalah bereksplorasi sebanyak mungkin. Living cost di Australia, living cost di Singapura, di Australia, di Dubai itu murah nggak sih mas? Sebetulnya mahal ya.
Oh, itu mahal ya. Tetap mahal. Tapi kalau beasiswa berarti beasiswa untuk uang perkuliahan nih, nggak termasuk Tuition kayak fee-nya aja berarti. tuition Ya, fee-nya jadi aja. beasiswa yang kami berikan adalah tuition fee aja. Untuk oke. biaya hidup memang kami tidak memberikannya. Ya. Sampai hari ini belum ada keputusan untuk itu. Tapi itu pun kalau sudah 80-90%, wah. Ya tapi lo udah tahu lah kalau lo mau keluar keluar negeri, salah satu hal yang harus lo pikirkan adalah ya biaya hidup dan akomodasi. Itu yang kadang membuat orang jadi takut duluan gitu. Iya. Ternyata segitu besarnya ya. Hey, kuliah di luar negeri memang mahal. Tapi kalau kita melihatnya sebagai satu buah barang, nggak akan kemudian itu bisa menjadi satu diskusi yang menarik. Iya betul. Karena ngeluarin 300 juta, 400 juta, kita bisa beli Yang lain gitu ya. gitu. Stargazer aja nggak nyampe segitu. Ya tapi ini aset lah value. Waci. Ya tapi Bisa. kuliah keluar negeri itu mahal, tapi kuliah di Indonesia juga nggak murah. Betul. Tapi kalau kita mau melihat ini sebagai investasi, itu berbeda. Iya, Berbeda betul, kasus. Jadi kuliah di luar negeri ini adalah investasi. Jangan dilihat sebagai satu buah komoditas yang bisa kita nikmati sekarang ya. Kita beli mobil, Iya kan beli 400 juta aku langsung dapat Ya. mobilnya, aku langsung bisa nikmatin, Betul. foya-foya kesana kemari, yes. gitu. Nggak ngerti Nggak lagi apa ngerti ini. lagi. Intinya adalah kuliah ke luar negeri itu nggak ada ruginya sama sekali, betul nggak? Jadi emang bener-bener ngebantu untuk ya di masa depan itu akan ngebantu kalian banyak banget apa yang bisa dibantu. Apa sih maksud gue? Iya, mau ngebantu apa yang bisa dibantu, betul. Iya, gitu. Ini adalah merupakan satu investasi lah untuk Investasi. masa depan kita Yap. yang cemerlang seperti Yap, itu. yap. Jadi kalau ngeluarin segitu ya jangan ngerasa udah ngeluarin segini rugi deh gitu. Harus sih enggak, karena Ya. itu akan berguna di masa depan. Betul. Jadi saat kalian bikin CV atau bikin apa, oh ada pernah kuliah di luar negeri, itu akan menjadi nilai tambah sih sebenarnya. Betul banget. Jadi next time nih kita mesti ketemu lagi nih sama Mas Greg nih. Ayo. Jam berdua doang dong, gue agak bosen sih. Ih. Ya nanti sama Sama aku sendiri. bosannya sama diri sendiri. Oke deh, jadi Tapi siap Mas kan ya. juga pernah ada pengalaman kuliah di luar negeri kan? Sudah. Jadi kenapa kemudian saya bukan berasal dari keluarga yang berkecukupan. Pas-pasan loh. Gitu. Oh, kelihatan. Beneran. Kayak dia Brahmana deh. Wes Sudra. Oh, aku Rahwana. Ayo, udah kelihatan loh. Tapi kebetulan dikasih kesempatan untuk bisa kuliah di luar negeri. Dan aku memanfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin. Yang akhirnya ternyata bisa ya Mantap. kuliah di luar negeri itu. Cuma Berarti- kemudian yang perlu dipersiapkan adalah mental dan kemandirian. Dah, Berarti next time nih yuk. perlu banget nih kita nih ngobrol sama Mas Greg tentang pengalaman dia kuliah di luar negeri. Di negara mana Mas kalau boleh tahu? Di Australia. Di Australia. Yuk. Nggak bakalan ngobrolin tentang petik-petikan stroberi lagi enggak. Enggak. Tapi benar-benar fokus gimana kuliah di Australia ini bisa menjadi salah satu investasi mantapnya Mas Greg nih. Yes, jadi dengan senang hati yuk. Aku Oke. ingin berbagi. Jadi teman-teman stay tune di episode kita selanjutnya ya. Oke. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak sama Mas Greg tentang kuliah. Pengalaman Mas Greg selama kuliah di luar negeri, specifically di Australia. Siap. Oke. Oke. thank you, Mas Greg. Thank you Mas Sama-sama. Greg. Thank you. Thank you. Yuk, thank you. Bye semua. Bye.